Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka mempelajari Al-Quranul Karim, dimulai dari pembahasan materi-materi dasar, yang mana pada pembahasan malam kali ini kita sudah pada putaran yang kedua, mengulangi pada materi tahap 1. Sekali lagi karena kita fokusnya pada materi-materi dasar untuk kelas umum ini, maka sesuai dengan tahapan materi yang sudah kita kami buat pada grup materi tematik kita ada 7 tahapan, yang mana itu adalah tahapan-tahapan dasar Bapak Ibu yang mungkin insya Allah bisa menjadi pondasi awal, pondasi awal untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, kita lanjutkan kembali pada pembahasan tahap 1. Tahap 1 ini belajar melafalkan huruf, Jadi kita akan fokus pada pelafalan huruf hijaiyah. Jadi belum membaca kata atau bahkan ayat, masih belajar huruf per hurufnya, yang mana nanti insya Allah ketika Bapak Ibu terus mengistiqomahkan pertemuan belajar ngajinya, maka insya Allah akan terus bertahap sampai dengan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Meskipun pertemuannya mungkin hanya sepekan sekali untuk kelas-kelas umum Jadi tidak masalah, selama Bapak Ibu punya kesempatan silakan dimanfaatkan. Atau mungkin punya sedikit rezeki mau lebih intensif sedikit belajarnya juga silakan. Kita punya kelas reguler dan kelas privat. Baik. Kita lanjutkan pada pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah belajar mengenai pelafalan huruf hamzah. Huruf hamzah ini jika berharokat fathah itu dibaca a, harokat kasroh dibaca i, harokat dhammah dibaca u. Nah, kemarin kita menentukan pelafalan huruf itu dengan baik dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor makhraj. Makhraj itu tempat keluar hurufnya. Bagaimana cara melafalkannya, dari mana tempat keluar hurufnya, ini adalah makhraj maknanya. Yang kedua adalah sifatnya. Jadi 2 faktor ini yang menentukan pelafalan kita benar atau tidak, sempurna atau tidak. Karena ada mungkin huruf-huruf yang tempat keluar hurufnya sama Bapak Ibu, tetapi sifatnya yang berbeda. Karena ada perbedaan itulah maka suaranya pun harusnya berbeda. Maka tidak boleh sama atau tidak boleh tertukar. Nah, ini seringkali juga pelafalan huruf-huruf tertukar itu seringkali. Terutama mohon maaf ketika Bapak Ibu masih benar-benar awam, benar-benar pemula dalam melafalkan, dalam membaca Al-Quran, maka inilah pondasi paling awal, yaitu melafalkan huruf-hurufnya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Baik, untuk huruf hamzah, tempat keluarnya ada pada bagian area pita suara atau dia tenggorokan bagian bawah. Jadi di bagian sini. Maka ketika pelafalan ini dibuka, pelafalan huruf ini dilafalkan, maka tenggorokannya itu seperti terbuka. Bagian pita suaranya ini terbuka. A, I, U. Jadi seperti itu Jadi itu pelafalannya. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah bagian sifatnya. Sifatnya yaitu adalah jahr.
Ya, jahar itu bermakna tertahannya udara. Lalu yang kedua syiddah. Syiddah ini tertahannya suara. Ya, maksudnya bagaimana tertahannya suara? Khusus ketika huruf hamzah ini mati atau sukun. Jadi ada huruf hidup, ada huruf mati, Bapak Ibu. Nah, huruf mati ini biasanya huruf yang ditekan huruf yang berharokat sukun ditekan oleh huruf sebelumnya. Misal saya pelafalan a, i, u, itu hidup. Tapi kalau ada huruf hamzah sukun sebelumnya saya tekan dengan huruf hamzah fathah, maka ada suara a. Nah, belakangnya misal ba fathah lalu setelahnya ada hamzah sukun atau hamzah mati, maka dibacanya ba. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pelafalannya yaitu harus harus ditahan suara. Nah, itu adalah bagian dari sifat yang kedua yaitu syiddah. Sifat yang ketiga adalah istifal. Ya, istifal bermakna posisi pangkal lidah berada di bawah. Ya, maka di sini pelafalan huruf hamzah atau alif dia termasuk dari huruf yang memiliki sifat tipis atau dibacanya dengan suara vokal A. Lalu yang terakhir adalah infitah. Infitah adalah terbukanya jarak antara permukaan lidah dengan langit-langit mulut atas. Nah, di sini dia jaraknya terbuka, maka dilafalkannya cukup mudah, tidak ada penghalangnya. A. Nah, itu adalah huruf hamzah. Kemarin sudah kita bahas. Ini mereview sedikit. Huruf yang kedua sudah kita bahas juga, yaitu huruf ba. Ya, tempat keluarnya atau makhrajnya dari kedua bibir. Ya, rapatkan bibir atas dan bibir bawahnya. Ba, ba. Nah, itu tempat keluar hurufnya. Lalu sifatnya perhatikan yang pertama jahar. Jahar itu apa? Tertahannya udara. Maka saat melafalkan huruf ba, hati-hati tidak boleh ada hentakan udara keluar. Ba, ba. Nah, ini juga tidak boleh. Lalu yang kedua, syiddah. Ya, syiddah ini juga sama tadi tertahannya suara up. Nah, karena tempat keluar hurufnya adalah merapatkan kedua bibir, maka ketika huruf tersebut disukunkan atau mati, maka ditekan pada bagian tempat keluar hurufnya. Nah, maka ketika dilafalkan bak sukun ini dia tertutup bagian bibirnya, maka suaranya tertahan. Up, up, lalu nanti muncullah sifat yang namanya kolkolah. Ya, kolkolah apa? Suara memantul karena harus melepaskan dari suara yang tertahan tadi. Ab, ab. Ya, seperti itu. Oh, sebentar, saya scroll sebentar. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan ya. Sifat yang selanjutnya adalah istifal, masih sama, istifal pangkal lidah itu datar. Lalu infitah, infitah apa? Terbukanya jarak antara permukaan lidah dan langit-langit mulut atas. Maka dia pelafalannya cukup mudah. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu ya dengan pelafalan huruf yang ketiga yaitu huruf ta. Ya, karena di sini kami anggap Bapak Ibu semuanya belajar dari dasar ya. Mungkin ketika Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu cara melafalkannya, ya silahkan saja kalau mau tetap mengikuti. Kalau tidak pun tidak masalah. Karena fokus kita, saya ingin mengajarkan Bapak Ibu semuanya materi dasar terlebih dahulu.
Oke, huruf ta bentuknya seperti ini, ya, sama seperti huruf ba yang membedakan hanya titik dua berada di atasnya. Ya, sekali lagi, bentuk dari huruf hijaiyah ini tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Beda titik saja sudah berbeda huruf, ya, walaupun bentuknya sama. Nah, maka insya Allah menghafalkan huruf-hurufnya itu, bentuk huruf-hurufnya itu mudah. Ya, karena bentuknya tidak banyak. Baik, tempat keluarnya huruf ta ada pada bagian ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, perhatikan gambar ini, ujung lidahnya ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas. Jadi, nah di sini hati-hati, sering juga ketika melafalkan huruf ta, ya, ini ujung lidahnya menempel dengan giginya. Ah, jangan pada bagian giginya ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi, mungkin suara yang tercipta akan sama. Tetapi nanti ketika pada beberapa kondisi tertentu Bapak Ibu nanti akan kesulitan. Jika dari awal melafalkannya tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ya meletakkan ujung lidah pada gigi suaranya sama ta, katakanlah gitu. Sesuai dengan makhrajnya pun juga suaranya seperti itu, ta. Nah, tetapi ya untuk beberapa kondisi tertentu misalkan huruf itu nanti ditambahi dengan adanya tanda tasydid, misalkan ditambahi dengan adanya tanda sukun misalkan. Nah, itu nanti akan sedikit kesulitan jika tidak sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Ya, maka dari awal di sini kami selalu tekankan bahwa harus membaca sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Meskipun jarak antara penekanan pangkal lidah dan lidah ini kan jaraknya cuma pangkal gigi dan bagian giginya ini kan jaraknya kan cuma beberapa senti saja ya Bapak Ibu ya. Pendek sekali, dekat sekali. Tapi jika kita tidak sesuai ya, maka hati-hati nanti akan kita jumpai kesulitan ketika kondisi pelafalannya ya sedikit berbeda karena tanda-tanda hukum-hukum tajwid yang kedepannya akan kita pelajari. Oke, itu adalah tempat keluarnya dari huruf ta. Ujung lidah ditempelkan atau dipertemukan dengan pangkal gigi seri atas. Lalu yang selanjutnya yang diperlu perhatikan adalah sifatnya. Sifat yang pertama adalah hams. Hams itu dia mengalirnya udara, berlawanan dengan sifatnya huruf ba tadi, yaitu jahr. Kalau jahr itu tertahannya udara, kalau hams melawannya, ya mengalirnya udara. Maka saat melafalkan huruf ta, itu seperti ada hentakan udara yang keluar. Ta. Pun ketika huruf ta ini berharokat sukun. At, at, ada hentakan udara keluar. Jadi jika Bapak Ibu letakkan tangan atau telapak tangan Bapak Ibu di depan mulut ya, itu harus ada hentakan udara yang menghentak ke telapak tangan. Ta, at, at. Nah, tipis memang karena tidak boleh ditambah-tambahi ya. Misal seperti ini, ta. Nah, itu juga tidak boleh. At. Nah, itu juga tidak boleh menambah-nambahi karena kalau menambah-nambahi biasanya dia nanti akan menempel pada tempat keluar huruf yang lainnya. Nah, di sini hati-hati. Fokus pada tempat keluar hurufnya di sini, lalu hentakan udara yang cukup keluar dari sini saja. Jadi tidak boleh berlebihan keluarnya udara. Ya, tidak boleh berlebihan. Sesuai dari tempat keluar hurufnya saja. Ta, at. Misal seperti itu. Ya, itu adalah pelafalan dari sifat hams, ya, mengalirnya nafas atau udara. Yang selanjutnya adalah syiddah. Syiddah ini sama dengan sifat huruf ba tadi, yaitu tertahannya suara. Ya, jadi tadi ketika huruf ta tersebut berharokat sukun, maka suaranya tertahan. Jadi tidak boleh at. Nah, tidak. Tapi at, lalu setelah itu ya ujung lidahnya mengeluarkan sedikit udara di bagian situ, melepas bukan mengeluarkan, maaf. Melepas sedikit udara. At. Nah, itu jadinya ada sifat hamesnya tapi suaranya tetap tertahan.
Nah, maka di sini ya Bapak Ibu ya, selalu perhatikan setelah tempat keluar hurufnya adalah sifat-sifat hurufnya. Lalu sifat huruf yang ketiga yaitu istifal, masih sama, terlihat pada posisi pangkal lidahnya dia di bawah. Ya, karena nanti Bapak Ibu, jika pangkal lidahnya di atas, itu nanti suaranya akan berbeda. Suaranya akan menebal. Kalau menebal cirinya adalah ketika berharokat fathah, ya suaranya akan condong pada vokal O. Kalau pangkal lidahnya di bawah, dia termasuk dari huruf tipis namanya, sifatnya tipis. Maka ketika dilafalkan dengan harokat fathah, dia akan condong pada suara vokal A. Contohnya pada huruf ta, bacanya kan ta, bukan o. Nah, to nanti ada huruf yang lainnya lagi. Nah, karena dia sifatnya istifal, maka pangkal lidahnya dibawahkan. Ta. Ketika berharokat fathah, suaranya akan condong pada suara vokal A. Lalu yang terakhir adalah infitah terbuka. Ya, sama, masih sama di sini jarak antara pangkal mulut, langit-langit mulut dan permukaan lidah sedikit terbuka. Ya, maka pelafalannya akan sedikit lebih mudah. Nah, itu adalah pelafalan dari huruf huruf ta. Oke, sekarang kita coba lanjutkan dengan prakteknya ya, Bapak Ibu ya. Saya contohkan a, ta, ba, ta, ba, a. Oke, silakan. Ada yang mau coba tidak? Mungkin nggak banyak-banyak, boleh diangkat tangannya. Nah, pakai ikon angkat tangan di bawah. Ada yang mau coba? Tahu masih mudah mungkin, masih merasa mudah? Ya nggak apa-apa, ini kita baru 3 huruf pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti semakin ke sini insya Allah nanti kita jumpai. Oke, Bu Ermawati, silakan satu saja. Boleh dibaca yang ini Bu Ermawati. Boleh dibuka mic-nya dulu. Ya, mic-nya belum terbuka, Bu Erma. Boleh dibuka. Nah, oke, silakan. Coba yang ini Bu Erma dibaca, baris yang kedua saja. Ta. Oke. A. Oke, sampingnya. A. Ba. Ta. Oke, baik, cukup ya. Itu adalah pelafalan huruf alif atau hamzah, huruf ba dan huruf ta. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pelafalan huruf yang keempat dari huruf hijaiyah, yaitu huruf ta. Perhatikan bentuknya, jika dilihat dengan huruf ba dan huruf ta sama, bedanya ada pada posisi atau jumlah titiknya. Ya, kalau huruf fa ya titiknya 3 dan berada di atas dari garisnya. Nah, ini adalah bentuk dari huruf fa. Ini sambil mengingat-ingat ya, mungkin Bapak Ibu yang masih belum hafal bentuknya, kita coba sambil berikan bayangan atau gambaran supaya lebih mudah mengingatnya. Lalu pada bagian makhrajnya atau tempat keluar hurufnya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, di sini baru pelafalan huruf fa, ujung lidahnya ditempelkan dengan gigi seri atas. Ya, jadi fokusnya pada gigi seri atasnya. Maka Bapak Ibu ketika melafalkan huruf fa harusnya ujung lidahnya terlihat. Ya, boleh dilihat video saya. Fa, fa. Ujung lidahnya ya dia terlihat karena dia menempel pada gigi seri atasnya. Jadi tidak pada bagian belakang sini ya Bapak Ibu. Nah, tapi dia bagian luar. Nah, maka di sini ya bagian ujung lidahnya terlihat Bapak Ibu. Nah, maka kalau melafalkan huruf ta-nya lidahnya masih malu-malu nggak mau tampil, nah berarti masih belum sempurna. Nah, mulai sekarang melafalkan fa-nya ujung lidahnya harus keluar. Nah, harus nongol. Fa. Oke, itu tempat keluarnya huruf fa. Sekarang kita perhatikan sifatnya. Sifat yang pertama adalah hamas. Ini tadi hamas yaitu mengalirnya udara atau nafas. Jelas pelafalan huruf fa udaranya keluar ya, terasa
telapak tangannya taruh depan mulut, lafalkan sa. Sa. Harusnya ada hentakan udara keluar, baru itu betul. Kalau belum ada udara yang terasa pada telapak tangan, berarti sifatnya masih belum keluar itu. Ya, sifatnya keluarkan, yaitu udara mengalir atau menghentak. Sa. Sa. Lalu sifat yang kedua, yakni rokhawah. Nah, ini mudah mulai muncul sifat rokhawah. Kalau sebelumnya syiddah, syiddah itu lawannya rokhawah, Bapak Ibu. Kalau syiddah tadi suaranya tertahan, rokhawah ini suaranya mengalir. Maka ketika dia hidup atau mati huruf ta ini, ya ditekan atau tidak, tetap ada aliran suaranya. Misalkan kalau sa hidup berharokat fathah, maka dibaca sa. Tapi kalau sa ini sukun ditekan oleh a, maka dibacanya as. Nah, suaranya tetap mengalir ya. As. Harus tetap mengalir. As. Nah, jadi sifat yang pertama, suaranya udaranya mengalir atau nafasnya mengalir. Yang kedua, sifatnya yang kedua suaranya dialirkan. Lalu sifat yang ketiga dan keempat ini masih sama, istifal dan infitah. Istifal pangkal lidahnya di bawah, infitah terbukanya permukaan. Maka dilafalkannya seharusnya mudah, gitu ya. Maka dilafalkannya sa. Sa. Nah, ini harus coba Bapak Ibu yang mau disimak bacanya silahkan angkat tangan sambil saya contohkan ya. Sa, a, ba. Sa, ba, ta. Nah, itu pelafalannya. Silakan. Ada yang mau coba? Boleh angkat tangan. Oke, ada lagi yang mau coba? Disimak bacaannya. Ya, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa, hal-hal sederhana seperti ini dulu kita pelajari. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke pelafalan huruf selanjutnya, yaitu huruf jim. Ya, nih bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu. Mohon diingat nanti bentuk yang seperti ini juga nanti ada 3 huruf. Ya, yang membedakan sekali lagi hanya titiknya saja. Kalau ini titiknya posisinya berada di tengah atau di bawah. Ya, sama saja. Cara pelafalannya atau cara tempat keluar hurufnya ada pada bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Nah, bertemu di sini maknanya menempel ya Bapak Ibu ya. Jadi harus terasa bagian tengah lidahnya itu naik ja. Ja. Jadi dia terasa menempel dengan langit-langit mulut atas. Ja. Ja. Ya. Lalu perhatikan sifatnya. Ya, sifat yang pertama adalah jahar. Ya, jahar di sini ya suaranya udaranya tertahan. Ya, maka saat melafalkan huruf jim ya, tidak boleh ada hentakan udara keluar. Sama, cara mengeceknya taruh telapak tangannya di depan mulut, kalau ada hentakan udara yang keluar berarti masih belum tepat. Ja. Ja, ja, tahan udaranya. Lalu yang kedua syiddah. Syiddah ini tadi tertahannya suara, terutama ketika huruf tersebut sukun. Ya, karena di sini bagian tengah lidahnya menempel, ya, menutup pada bagian langit-langit mulut atas. Ya, maka tertahannya suara. At, at. Nah, di sini dia punya tambahan sifat yang kelima karena suaranya tertahan bagian permukaan tengah lidahnya dan bagian langit-langit mulut atasnya ini tertutup. Ya, maka suaranya tertahan, muncullah sifat qalqalah, suaranya dipantulkan. Aj, aj. Nah, oke ya, seperti itu. Lalu sifat yang ketiga adalah istifal
Ya, istifal pangkal lidahnya di bawah, lalu sifat yang keempat infitah. Nah, kenapa Ustadz kok ini infitah? Ya karena istifal dan infitah ini biasanya dia berbarengan. Selama sifatnya istifal, maka dia infitah, maka dia terbuka. Terbukanya pada bagian area tengah ke belakangnya. Jadi dia masih termasuk dari huruf yang mudah dilafalkan. Nah, karena nanti lawannya infitah itu itbak. Nah, itbak ini cuma 4 huruf saja. Nah, nanti akan kita bahas ketika kita jumpai sifat huruf itbak ini. Nah, istifal dan infitah ini satu paket. Selama dia istifal, pasti infitah. Ya, pasti dia mudah untuk dilafalkan karena pelafalannya dengan suara vokal a. J. Ya, coba kita lanjutkan dengan latihannya. Saya contohkan a, j, j. Fa, a, j. A, ta, j. Fa, ba, j. Baik. Ada yang tidak yang mau coba? Kita simak bacaannya. Boleh angkat tangannya pakai apa namanya? Icon angkat tangan. Ya, tumben ini tidak ada ini. Biasanya ada 1 2. Ya, boleh Bu Hermawati lagi yang lain mungkin? Anda mau coba? Oke, boleh Bu Hermawati saja kalau gitu. Silakan dicoba baca yang ini Bu Herma. Ba, ja, Sekali lagi. ta. Ba, Sekali lagi. ba, ja, ta. Oke, lanjutkan. Ta, a, ja. Oke, baik. Lanjutkan yang ini Bu Herma. Ta, a, ja. Lanjutkan. Ta, ja, ja. Oke, baik. Cukup. Terima kasih. Ada lain? Ada lagi yang lain? Ada. Baik, saya akan lanjutkan kalau gitu ke pelafalan huruf selanjutnya, yaitu huruf H. Ya, perhatikan bentuknya sama seperti huruf jim, cuma dia tidak punya titik ya, Bapak Ibu semua. Ini adalah huruf H. Tempat keluar hurufnya tenggorokan bagian tengah. Nah, nih tenggorokan bagian tengah itu bagian sini ya. Nah, jadi dia apa namanya? Ada yang namanya katup. Nah, ini katup. Namanya katup epiglotis. Ya. Katup epiglotisnya mendekat ke dinding bagian dalam tenggorokan. Jadi Bapak Ibu, ketika melafalkan huruf ini ya, H itu ada sedikit penekanan pada bagian dinding tenggorokan dalam. Nah, di bagian sini. Nah, ini ada yang sedikit menekan. Yang menekan apa? Ini. Katupnya ini. H. H. Maka seperti suaranya melembut seperti itu. Karena permukaannya nanti dia menyempit gitu kan. Nah, menyempit karena apa namanya katupnya ini sedikit menekan pada bagian dinding tenggorokan dalamnya, maka celah yang keluar itu mengecil. Ya, sehingga suara yang keluar jauh lebih lembut karena nanti ada H, ada H. Ya, jadi apa namanya? Suaranya mirip. Ya, kalau yang ini ya pelafalannya jauh lebih lembut dan tempat keluar hurufnya pada bagian tenggorokan tengah. H. Selanjutnya kita perhatikan sifatnya. Yang pertama hams, jelas udaranya mengalir atau keluar. H. Lalu yang kedua rokhawah. Ini juga sama, suaranya mengalir atau keluar. H, ah. Nah, ditekan juga ah. Suaranya juga ikut mengalir. Yang ketiga dan keempat istifal dan infitah. Pangkal lidahnya masih belum terangkat. Lalu ruang permukaan lidah dan langit-langit mulut atas juga terbuka. Ya, maka dilafalkannya mudah. Ha, ah, ha, ah.
Ya, hati-hati ya pelafalan huruf H seperti itu. Karena nanti ada H, ada H. Nah, nanti setelah ini selesai nanti saya akan tambahkan materi yaitu membedakan huruf-huruf yang suaranya mirip. Nah, nanti akan kita bahas sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya. Ya, selanjutnya latihannya. Ja, ha. Ja, a, ha. Ja, ha, sa. Oke, seperti itu ya. Kita sudah sampai pada huruf H. Jadi mungkin ada yang mau coba? Kita simak bacaannya. Boleh angkat tangannya mungkin? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, saya tambahkan satu huruf lagi ya, Bapak Ibu ya, yaitu huruf kho. Ya, huruf kho bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya sama, posisi titiknya satu berada di atasnya. Ini adalah huruf kho. Tempat keluarnya ada pada bagian tenggorokan atas. Nah, jadi di bagian sini sudah mepet pada area pangkal lidah. Ya, sudah mepet pada area pangkal lidah. Maka tekan pada bagian akar lidahnya. Jadi pangkal lidah itu lidah bagian belakang, akar lidahnya itu posisinya paling bawah lagi. Nah, jadi bedakan antara pangkal dan akar ya Bapak Ibu ya, karena berbeda posisinya walaupun dia sangat berdekatan sekali. Ya. Maka karena di sini posisi akar lidahnya menekan, maka pangkal lidahnya sedikit naik. Nah, maka karena dia sudah naik, maka suaranya berubah menjadi kho. Nah, ini yang dinamakan dengan sifat isti'la Bapak Ibu. Nah, isti'la itu apa? Pangkal lidahnya sedikit terangkat. Maka suaranya jangan kha. Nah, jangan kha, tidak kha, tetapi kho. Dia menebal. Kalau menebal, maka pelafalannya akan condong pada vokal o, kho. Ya. Lalu sifat yang lainnya adalah hamas, masih sama, udaranya dialirkan. Rokhawah juga sama, ketika ditekan pun juga suaranya ikut mengalir. Ah, ah. Nah, lalu yang keempat tadi, yang ketiga isti'la, pangkal lidahnya naik. Yang keempat infitah, terdapat permukaan lidah yang terbuka. Permukaan lidah dan langit-langit mulut yang terbuka. Oke, coba saya contohkan. Ja, ha, kho. Ha, a, kho. Ja, a, kho. Fa, a, kho. Kho, ta, ja. Ya, sedikit saja. Setidaknya Bapak Ibu tahu ya cara melafalkannya. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau praktek membacanya mungkin? Oke, nggak ada ya. Baik, sepertinya peserta yang kali ini sedikit malu-malu. Nah, biasanya itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa. Intinya adalah Bapak Ibu mempelajari Al-Quran itu sebenarnya mudah. Ya, sebenarnya mudah. Karena ya kalau di surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, sesungguhnya Allah itu sudah turunkan Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Maka tinggal kembali lagi ke Bapak Ibu masing-masing ya. Apakah mau atau tidak, istiqomah atau tidak. Ya, itu yang membuat kita kadang merasa masih sulit belajar ngajinya. Maka dengan ini kami berdoa semoga Bapak Ibu Allah istiqomahkan ya untuk terus mempelajari Al-Qur'an dimanapun dan kapanpun, tidak harus bersama kami. Ya, dengan siapapun selama ilmu-ilmu yang diberikan itu baik dan benar, maka silahkan diambil pelajarannya, karena semuanya insya Allah demi kebaikan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat dan semoga terus istiqomah belajar Al-Qur'annya. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Qur'an yang kita baca dan kita pelajari pada kesempatan malam kali ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam.